Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman sekalian, sahabat Quran dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Yufi Channel Belajar Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar tajwid ringkas mudah cepat pada surah An-Naba ayat ke-21 sampai dengan ke-26 insyaAllah. Kita mulai dengan bacaan isti'adzah, kita uraikan satu-satu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Pada bacaan inna di sini ada bacaan gunnah. Maka langkah membaca gunnah yaitu kita menahan suara suara dengungannya. Suara nya dipanjangkan 2 harakat. Maka gunnah itu terjadi dalam 2 kondisi ya teman-teman. Kondisi pertama adalah dia nunnya berharakat tasydid, yang kedua adalah mim harakat tasydid. Kesalahan yang terjadi dalam baca gunnah, dia tidak menahan gunnahnya. Contoh, inna jahannama kanat mirsada. Ini dia tidak menahannya. Harusnya ditahan dulu. Inna jahannama kanat. Kemudian pada lafal hannama, jahannama sama dengan inna yang di awal, kedua-duanya gunnah. Kemudian pada lafal kanat, di sini ada mad tabi'i pada lafal ka-nya. Kemudian pada lafal ta yang dia disukunkan, ini ada bacaan namanya dia sifat huruf hamznya. Kadang ini yang terlalu banyak dibaca kesalahan yang terjadi terlalu banyak hamznya, misalnya kanats atau misalnya kanats saroba. Untuk tak sedikit, jangan sampai terlalu banyak daripada hamznya. Hamz itu adalah mengalirnya nafas. Sedikit aja. Kanat mirsada. Kemudian berlafal mirsada, di sini ada bacaan ra yang dia ra tafkhim. Maka diwarnai dengan warna biru tebal, itu menandakan dia ra-nya jangan dibaca mirsada, tapi dia ra-nya tebal. Maka mirsada, kanat mirsada, mirsa. Kenapa ra-nya dibaca tebal kok padahal huruf ra sebelumnya tipis? Karena datang setelah huruf ra-nya ada huruf isti'la, maka ra-nya menjadi tebal. Kemudian pelafal mirsadan itu kenapa dibaca dana? Kemudian kita ganti dengan da karena dia ada bacaan mad iwad. Mad iwad yaitu apabila ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka tanwinnya diiwadkan menjadi panjang. Iwad itu diganti, dirubah menjadi panjang. Maka awalnya dan berubah menjadi da dan dia panjangkan 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian ayat selanjutnya, lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Pelafal ta tebalkan. Lit-ta. Ta bukan ta, tapi dia po tebal, pangkal lidahnya terangkat. Lit-taghi, lit-ta, po, lit-taghina, lit-taghina, sama kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya harus sama. Ma'aba, pada lafal a di sini ada hamzah yang bertemu dengan alif, maka ini kita namakan dengan bacaan mad badal. Maka sahabat Quran dimanapun berada, apabila nanti teman-teman sekalian gitu ya, mendapati adanya huruf hamzah datang setelahnya alif atau waw ataupun apa, itu dinamakan dengan mad badal. Mad badal cirinya yaitu ada hamzah ketemu dengan alif, itu mad badal. Maka dalam lafal ayat 22 ini, ma'aba, a-nya kita hukumi dengan mad badal, maka panjangnya 2 harakat. Ba sama sebagaimana yang tadi, jahannama kanat mirsada, yaitu mad iwad, yaitu tanwinnya diganti. Lit-taghina ma'aba, lit-taghina ma'aba. Ya. Lanjut ayat ke-23.
labithina fiha ahqaba. Lafal labithina, hati-hati dalam pelafalan si, jangan dibaca labisina. Ini teman-teman, hati-hati jangan membaca labisina. Nanti dirubah jadinya, itu berubah menjadi huruf sin. Padahal di situ sa, yang mana ujung lidah kita menempel dengan gigi sari kita agar menyempurnakan daripada makhraj daripada huruf sa. Maka labithina fiha, fi alirkan fiha, hati-hati jangan terbaca dengan piha, tapi dia fi, alirkan nafas. Fiha ahqaba. Pada lafal ha, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah. Apa beda dengan mad wajib muttasil? Bedanya posisi hamzah. Bila mad jaiz, hamzahnya di lain kata, sebagaimana ini fiha satu kata, ahqaba satu kata, dan lafal a atau hamzahnya di lain kata. Maka ha ini kita panjangkan berapa harokat? Kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat untuk riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Fiha ahqaba. Kemudian pada lafal ha alirkan jangan tapi dia halus. Ahqaba, ba sama mad iwad kembali. Kita ulangi. Labithina fiha ahqaba. Lanjut. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Panjang la, dzuqu harus sama karena ketiganya mad tabi'i, fiha pun sama mad tabi'i semua di sini harus sama. La yadzuquna fiha. Hati-hati di dalam hafal huruf zal, jangan sampai terbaca dengan la yazuku, padahal dia zal kecil. Jangan juga tebal, jangan la yazuzu tebal, tapi dia zu tipis. Jangan a'udzu. Maaf, misalnya contoh lafal a'udzu billah, zunya tebal. Tipiskan saja. La yadzuquna fiha bardan wa maka bardan wa, di sini ra-nya tebal karena huruf ra yang dia sukun sebelumnya fathah. Kemudian pada lafal dawana syaraba ada tanwin an bertemu dengan waw. Ini maka diwarnai dengan warna biru. Setelahnya dimaksudkan adalah hukum tajwidnya, yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu kita memasukkan suara tanwin kepada huruf setelahnya, yaitu huruf waw. Maka langkahnya yang pertama masuk, kemudian menahan gunnah. Maka bar dan awalnya ketemu ganti waw, bardawa. Langkah selanjutnya ditahan wawnya, bardaw wala syaraba. Kemudian pada lafal ban lagi sama, ini mad iwad, kita ganti iwadnya menjadi panjang. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Yang terakhir 25 dan 26, illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Ha kecil, kemudian wa ini sama sebagaimana bardawwa, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Langkahnya sama seperti tadi, dua langkah, masuk dulu baru tahan. Illa hamiman wa ghassaqa. Iwatkan pada lafal qanya. Jazaa'an wifaqa. Jazaa ya, za sifatnya adalah sifat rikhwah, yaitu mengalirnya suara, dan dia sifat syiddah, tidak ada nafas yang dialirkan tapi suaranya yang mengalir. Maka jaza za ya,
Jazaan wa. Pada lafal za di sini ada bacaan wajib muttasil yang mana pada lafal za bertemu dengan huruf hamzah atau adanya mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka kita panjangkan 4 harokat untuk lafal za-nya. Jazaan wa. Sama di lafal wa. Di sini wa. Di sini ada mad tabi'i, yaitu tanwinnya masuk kepada huruf waw dan kita tahan sambil dimonyongkan untuk waw dhammah ya, untuk menyempurnakan daripada dhammah itu kita monyongkan atau huruf wawnya menyempurnakan. Jazaa wifaqa, wifaqa qa ya. Kemudian lafal qaf kembali lagi kita iwadkan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pada lafal innahum di sini ada nun berharakat tasydid. Maka apabila ada nun berharakat tasydid sebagaimana ini, maka ia kita namakan dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu membaca dengan memasukkan ke rongga hidung kita. Maka suara gunnah ini, huruf gunnah ini ada 2, yaitu huruf mim tasydid atau nun berharakat tasydid. Maka cara membacanya yaitu tahan dulu suara gunnahnya. Innahum, jangan langsung innahum kanu. Ini kesalahan yang sering terjadi, tidak menahan gunnahnya. Innahum kanu la yarjuna. Pada lafal mim mati bertemu dengan kaf, ini kita namakan dengan hukum bacaan izhar syafawi. Yaitu terjadi apabila seluruh ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf ijaiyah, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas dan tidak boleh tahan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pada lafal ka, nu, la, ju, dan sa, kelima ini merupakan bacaan mad tabi'i yang dimana harus sama. Jangan sampai kesalahan yang terjadi dalam membaca mad tabi'i yaitu memanjangkannya terlalu berlebihan. Misalkan kanu la yarjuna hisaba. Ini terlalu panjang, cukup saja kanu la yarjuna hisaba. Di sini penafal yarjuna ada ra yang berharakat sukun yang didahului dengan fathah, maka di sini kita baca dengan wa tebal yarjuna, jangan yarjuna. Kemudian pelafal hisaba ada lafal fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka ini kita namakan dengan mad iwad. Mad artinya panjang, iwad artinya dia berasal dari kata awwadha yu'awid, mengganti. Apa yang diganti yaitu tanwinnya diganti dengan panjang menjadi fathah alif saja. Maka kalau ada ban di akhir bacaan berubah menjadi ba. Nah, ini kita namakan dengan mad iwad. Panjangnya berapa harakat mad iwad? Kita panjangkan 2 harakat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kita lanjutkan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Hati-hati dalam melafalkan zal ini. Sering terjadi kesalahan adalah menggantinya dengan zai. Misalkan wa kazzabu, wa kazzabu. Ini sering terjadi. Wa kazza, bukan za tapi wa kazza, azza. Bagaimana itu? Huruf zal yaitu ujung lidah kita harus kita ujung lidah ujung lidah harus ditempelkan dengan gigi seri atas agar sempurna daripada makhraj huruf zalnya. Wa kadzabu bi ayatina. Pada lafal bu, ya, na, za yang kedua ini mad tabi'i. Keempat-empatnya mad tabi'i. Ini sama sebagaimana sebelumnya. Hati-hati teman-teman dalam membaca mad tabi'i, jangan terlalu berlebihan. Kemudian pada lafal bi khusus di lafal a, di sini ada hamzah, ada huruf hamzah.
bertemu dengan alif, yang mana alif adalah huruf mad. Maka apabila ada hamzah bertemu huruf mad setelahnya, baik itu misal a atau misalkan i gitu ya, atau u, ini kita namakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Hati-hati dalam lafaznya, sama seperti tadi di awal. Kemudian pada lafal ba, ini ada mad iwad kembali. Baik, kita lanjutkan ke ayat 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Pada lafal wa kulla syai'in, pada lafal sya ketemunya sukun, ini kita namakan dengan bacaan lin, lembut di dalam pelafalannya. Jangan syai'in, syai', dan usahakan sempurnakan daripada bunyi ya-nya. Syai', bukan syai', jangan e itu ya, tapi i. Kemudian pada lafal in ketemu hamzah, maka ini kita namakan dengan izhar halqi. Apa itu izhar? Izhar artinya jelas. Halqi berarti dari tengah tenggorokan. Apa maksudnya? Yaitu apabila ada an, in, un atau nun sukun bertemu setelahnya huruf-huruf yang ada keluar dari tenggorokan, yaitu 6, hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi. Suaranya bagaimana? Harus jelas suara tanwinnya atau suara nunnya harus jelas. Maka in ahsayna tidak boleh ditahan. Syai'in ahsayna tidak, tapi langsung saja syai'in ahsaynahu. So tebalkan karena dia huruf isti'la. Ha alirkan ahsaynahu. Ya, ada fathah bertemu dengan ya, maka dia bacaan lin. Nahu mad tabi'i kitaba. Ya, pada lafal ban sama kembali ada mad iwad, ya, dipanjangkan 2 harokat. Ayat yang terakhir yang akan kita bahas, ayat ke-30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Hati-hati dalam fa dan zal, jangan sampai dibaca dengan fazuku. Ini diganti p, ya, atau za diganti dengan zal diganti zai gitu ya. Fazuku, kurang tepat, tapi fa dan za. Fadzuqu, ya. Fadzuqu harus sama zu dan ku, kedua-duanya mad tabi'i. Fadzuqu falan. Di sini ada nun sukun bertemu dengan nun. Maka apabila ada nun sukun bertemu dengan nun, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Nun yang pertama masukkan ke nun kedua, kemudian yang langkah kedua ditahan nunnya sepanjang 2 harokat. Maka falan nazidakum. Ini baru zai. Jangan dibaca falan nazidakum, tapi falan nazidakum illa. Mim mati ketemu hamzah, kita hukumi dengan izhar syafawi, mimnya harus jelas. Illa azaba. La dan za sama seperti zu dan ku, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, tidak boleh dibedakan. Ba ada mad iwad. Panjangnya adalah untuk mad iwad sendiri adalah 2 harokat. Fadzuqu falan nazidakum. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ya, baik, terima kasih, jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.